Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Kemalasari, kelas B1 PGSD. NIM saya 1906048. Di sini saya akan menjelaskan hal-hal yang harus direncanakan seorang guru agar pembelajaran SD khususnya berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan. Hal yang pertama yaitu menetapkan materi dan bahan ajar dengan tepat. Di sini, guru boleh saja mencari artikel di internet melalui mesin pencari Google atau mengandalkan buku-buku yang ada di perpustakaan sekolah. Jika memungkinkan, guru pun dapat menjalin interaksi rutin dengan guru mata pelajaran sejenis, baik dari sekolah yang sama maupun dari sekolah lain untuk bertukar informasi, terutama dalam menetapkan materi atau bahan ajar dan buku-buku referensi yang digunakan. Yang kedua, yaitu menentukan tujuan pembelajaran. Meskipun tujuan pembelajaran telah dicantumkan di dalam silabus dan RPP, guru pun perlu menerjemahkan kembali tujuan pembelajaran itu agar menyatu dengan visi, misi, dan kepribadiannya. Yang ketiga, bagaimana meningkatkan minat siswa dalam belajar. Tidak semua siswa memiliki daya tarik yang tinggi terhadap suatu materi atau bahan ajar. Tentu banyak faktor yang menyebabkannya. Namun, apapun alasannya, guru perlu menyiapkan rancangan yang matang sebelum kegiatan belajar dimulai, agar minat siswa dalam belajar meningkat. Yang keempat, bagaimana menaikkan motivasi siswa dalam belajar. Walaupun minat siswa telah muncul, belum ada jaminan kegiatan belajar dapat berjalan sesuai harapan. Oleh karena itu, guru pun perlu menyiapkan langkah-langkah bagaimana memancing kreativitas siswa. Misalnya, materi ajar adalah membaca puisi dengan indah. Salah satu tantangan yang bisa dimunculkan dalam kelas adalah menghadirkan atmosfer kompetisi berupa kuis, lomba membaca puisi, atau game-game menebak judul puisi, menyusun laris puisi, dan sebagainya. Melalui cara ini, siswa dapat belajar lebih banyak dan berkembang lebih cepat. 5. Bagaimana menyajikan pembelajaran? Agar lebih sempurna, guru pun perlu menyiapkan langkah-langkah penyajian di dalam kelas. Di dalam pembelajaran modern, guru dituntut menggunakan media teknologi dengan menampilkan format presentasi berbentuk PowerPoint atau semacamnya. Namun, andai belum mampu menyiapkan hal tersebut, guru sebaiknya menyiapkan apa-apa yang akan dituliskan di papan tulis. Yang keenam, bagaimana urutan aktivitas dalam pembelajaran? Sebelum masuk ke kelas, guru sebaiknya telah memiliki bayangan kapan dan berapa lama melakukan penjelasan materi, kapan dan berapa lama melakukan diskusi, kapan dan berapa lama melakukan aktivitas kuis, game, dan refleksi. Semuanya perlu dirancang dalam satu pola pikir agar tidak keteteran. Yang ketujuh, masalah apa yang mungkin dihadapi dalam pembelajaran dan cara mengatasinya. Misalnya, contoh masalah listrik padam. Jika penyajian materi yang digunakan oleh guru berupa media dan di pembelajaran berupa seperti PowerPoint, guru harus mempunyai cara lain, yaitu menyajikan materi tersebut dalam papan tulis. Contoh yang kedua yaitu banyak pertanyaan-pertanyaan sulit muncul. Untuk menghindari banyaknya pertanyaan-pertanyaan sulit, guru membatasi durasi tanya jawab dan memberikan penjelasan singkat dan padat di awal-awal pertemuan. Dan masih banyak lagi masalah-masalah lainnya. Yang kedelapan, bagaimana mereview kembali materi yang telah diajarkan. Untuk materi-materi yang telah diajarkan sebelumnya, guru pun perlu memikirkan cara mereviewnya kembali. Tujuannya agar materi-materi baru tetap berkesinambungan dengan materi-materi terdahulu, atau dengan kata lain, memori siswa terhadap materi baru tidak menenggelamkan memori tentang materi-materi sebelumnya. Jadi, guru perlu memikirkan cara
Review misalnya dengan menggabungkan sebagian materi-materi terdahulu dengan materi-materi terbaru. Yang ke-9, bagaimana langkah-langkah evaluasi atau penilaian? Agar evaluasi atau penilaian berjalan efektif dan efisien, sejak awal guru pun perlu menyiapkan langkah-langkah yang akan dilakukannya. Tentu saja, guru perlu menyesuaikan bobot materi yang diajarkan dengan bentuk evaluasi yang cocok agar hasilnya valid. Mungkin bisa dengan menyelenggarakan kuis sebagai evaluasi harian, ataukah perlu mengadakan tes tertulis singkat di akhir pertemuan. Semua perlu dipertimbangkan oleh guru sebelum masuk ke kelas agar tujuan pembelajaran sukses dan besar. Yang ke-10, seberapa jauh segala persiapan itu perlu dilakukan? Sebagai poin pelengkap, guru pun perlu mengukur seberapa jauh yang melakukan persiapan dalam menyiapkan penguasaan materi. Guru perlu menentukan seberapa banyak buku dan referensi yang perlu dibaca sebelumnya untuk berhadapan dengan siswa agar benar-benar maksimal menyajikan materi. Selain itu, guru pun perlu merancang beberapa jauh bobot materi yang perlu diajarkan, tentu dengan mempertimbangkan kemampuan siswa karena setiap kelas memiliki perbedaan inteligensi atau kognitif, afektif, dan psikomotorik. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada salah-salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.